Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risti Haryani, NPM 50277, Prodi PGSD, kelas 4B, mata kuliah Telaah Kurikulum. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Pada materi pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang memahami model dan prinsip pengembangan kurikulum. Memahami model dan prinsip pengembangan kurikulum memiliki beberapa macam. Yang pertama yaitu tentang prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum, prinsip-prinsip yang akan digunakan dalam kegiatan pengembangan kurikulum pada dasarnya merupakan kaidah-kaidah atau hukum yang akan menjiwai suatu kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum dapat menggunakan prinsip-prinsip yang telah berkembang dalam kehidupan sehari-hari atau justru menciptakan sendiri prinsip-prinsip baru. Kita akan membahas 3 macam prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu prinsip relevansi, yang kedua yaitu prinsip fleksibilitas, yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas. Yang pertama, prinsip relevansi merupakan pengalaman belajar yang disusun dalam kurikulum harus relevan dengan kebutuhan masyarakat. Ada 2 macam relevansi, yaitu relevansi internal dan relevansi eksternal. Relevansi internal adalah bahwa setiap kurikulum harus memiliki keserasian atau komponen-komponen, yakni keserasian antara tujuan yang harus dicintai, yang harus dicapai, isi, materi, atau pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa, strategi atau metode yang digunakan, serta alat penilaian untuk melihat ketercapaian tujuan. Relevansi internal menunjukkan keutuhan suatu kurikulum. Yang kedua yaitu relevansi eksternal, adalah berkaitan dengan keserasian antara tujuan, isi, dan proses belajar siswa yang tercakup dalam kurikulum dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Yang kedua yaitu tentang prinsip fleksibilitas, merupakan kurikulum harus bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi yang ada. Kurikulum yang kaku atau tidak fleksibel atau sulit diterapkan. Yang ketiga yaitu prinsip kontinuitas, merupakan perlunya penjagaan antara keterkaitan dan kesinambungan antara materi pelajaran pada berbagai jenjang dan jenis program pendidikan. Untuk menjaga prinsip ini harus telah berjalan, maka perlu ada kerjasama antara pengembang kurikulum pada setiap jenjang pendidikan. Misalnya pada pengembangan pendidikan pada jenjang sekolah dasar, jenjang SLTP, jenjang SLTA, dan bahkan jenjang para pengembang kurikulum di perguruan tinggi. Sedangkan prinsip pengembangan kurikulum secara khusus, yakni ada 5 macam prinsip secara khusus. Yang pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. 2. Prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. 3. Prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar. 4. Prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pelajar. Dan 5. Prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Setelah kita membahas tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum, kita lanjut ke model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum, kita akan membahas 3 model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu model administrasi, model backup, dan model grassroots. 1. Model administrasi merupakan model pengembangan kurikulum yang paling lama, yang sering juga disebut sebagai model garis atau staf. Pemberian nama ini dibuat berdasarkan gagasan pengembangan kurikulum yang banyak muncul dari pejabat yang berwenang atau administrator pendidikan. Pada umumnya, administrator pendidikan ini terdiri dari pengawas, kepala sekolah, dan staf pengajar inti.
Yang kedua yaitu model Glass-Rose. Model ini merupakan lawan dari model sebelumnya. Model ini dikenal juga sebagai model desentralisasi karena inisiatif dan upaya pengembangan kurikulum bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah, yaitu guru dan sekolah. Yang ketiga yaitu model backup. Ada 5 langkah dalam proses pengembangan kurikulum model backup. Salah satunya yakni 1. Menetapkan wilayah atau arena yang akan melakukan perubahan suatu kurikulum. Wilayah itu bisa terjadi pada hanya satu sekolah, satu kecamatan, satu kabupaten, atau mungkin tingkat provinsi dan tingkat nasional. Setelah itu kita akan membahas tentang landasan pengembangan kurikulum. Landasan pengembangan kurikulum kita akan membahas 4 macam landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan psikologis, yang ketiga ada landasan sosiologis, dan yang keempat ada landasan ilmu pengetahuan dan teknologis. 1. Landasan fisiologis merupakan pengembangan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis yang berkaitan dengan hakikat dari filsafat dan juga pendidikan. Filsafat atau pandangan hidup dalam dunia pendidikan bertujuan untuk memberikan arah bagi peserta didik dalam belajar. Yang kedua yaitu ada landasan psikologis. Dalam landasan psikologis, kita harus menjadi landasan pengembang kurikulum untuk menentukan bagaimana suatu sistem pengajaran dalam belajar berjalan dengan semestinya. Maka seorang pengembang dapat berpatokan pada 2 cabang ilmu psikologis, yaitu psikologis pendidikan dan psikologis belajar. Yang ketiga yaitu ada landasan sosiologis. Pada pengembangan kurikulum ini bukan hanya berdasarkan atas keterampilan saja, namun lebih bersifat global dan teknologis karena zaman terus-menerus berkembang. Perubahan budaya dan nilai sosial yang terus terjadi menjadi pertimbangannya, di mana sekarang kebutuhan masyarakat mengalami banyak perubahan. Yang keempat yaitu ada landasan ilmu dan pengetahuan dan teknologis. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologis telah mengalami banyak perubahan dibandingkan dengan waktu pertama kali berkembang beberapa abad lalu. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini banyak disadari oleh penemuan pada abad pertengahan oleh tokoh-tokoh terkenal di bidang-bidang tertentu. Perubahan-perubahan tersebut memiliki pengaruh yang cukup besar untuk pendidikan, terutama dalam dunia industri. Pendidikan diharapkan mampu membentuk manusia yang terampil, yang handal, dan